Halo anak-anak semuanya, selamat pagi, salam jumpa untuk kita semua. Bagaimana kabar hari ini? Ya, Bapak harap anak-anak semua sehat selalu ya. Ya, minggu lalu kita sudah penilaian tengah semester ya. Sekarang kita akan melanjutkan ke pelajaran 9. Silahkan anak-anak buka di buku cetaknya, halaman 85 ya. Kita akan membahas mengenai kelahiran Yesus Kristus. Nah, tuh. Sebelum kita melanjutkan pelajaran, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Oke, silahkan ambil sikap doa yang baik dan benar, siapkan hati dan pikiran. Mari berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, berilah kami hati yang penuh sukacita dalam merayakan hari kelahiran-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak yang terkasih, berikut tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, menyebutkan tempat Yesus dilahirkan. Yang kedua, menyebutkan tokoh-tokoh yang berperan dalam peristiwa kelahiran Yesus. Kemudian menjelaskan bahwa Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia dan menceritakan kembali kisah kelahiran Yesus ya, yang terdapat dalam Injil Lukas bab 2 ayat 1 sampai 20 ya. Nah, anak-anak, Bapak mau bertanya, siapa yang pernah dilahirkan? Ayo, siapa yang pernah dilahirkan? Ya, semua pernah ya, pasti pernah. Masa bertelur kan enggak? Dari telur enggak mungkin ya. Pasti prosesnya melalui kelahiran. Nah, biasanya kalau kelahiran bayi itu merupakan peristiwa yang gembira bagi keluarga karena akan kedatangan satu anggota baru ya. Nah, biasanya sebelum kelahiran itu mulai sibuk persiapan segala keperluannya untuk beli popok, beli pampers, kemudian atau beli baju anak-anak, sepatu dan semuanya ya. Banyak sekali karena itu akan menyambut datangnya anugerah Allah itu. Nah, keluarga bersyukur dan akan memberitahukan kegembiraan ini pada para tetangga biasanya. Ya, menyampaikan kabar gembira ini, sukacita ini kepada tetangga-tetangga. Nah, itu ya. Nah, peristiwa kelahiran Yesus itu merupakan peristiwa gembira yang amat besar, bukan hanya bagi keluarga Yesus, tetapi juga untuk seluruh dunia. Iya, seluruh dunia itu merasakan kegembiraannya ya, sebab kedatangannya itu sudah dinanti-nantikan oleh umat manusia. Nah, Yesus adalah juru selamat yang dijanjikan Allah untuk membebaskan manusia dari perbudakan dosa. Nah, ini kenapa dinanti-nantikan? Karena ini ya, untuk membebaskan dari perbudakan dosa. Itu ya. Nah, biar lebih jelas lagi, kita sambil menonton video ini agar lebih jelas bagaimana peristiwa kelahiran Yesus. Yesus itu lahir di mana? Siapa saja yang menunggu? Siapa yang memberitahu? Nah, dan semacamnya ya. Kita saksikan video berikut ini. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Kota itu menjadi ramai sekali. Tidak ada penginapan untuk Yusuf dan Maria. Akhirnya, Yusuf menemukan sebuah tempat untuk menginap, sebuah kandang binatang.
Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Immanuel, Allah menyertai kita. Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan, di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat. Dan ketika mereka melihatnya, jumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Nah, anak-anak yang terkasih, itu tadi ya video animasi atau cerita tentang kelahiran Yesus. Nah, tadi ibu dan ayah Yesus bernama Maria dan Yusuf. Nah, Yesus itu lahir di kota
Bethlehem. Di mana? Di sebuah kandang domba. Nah, Yesus dibungkus dengan kain apa? Kain lampin dan dibaringkan di palungan. Nah, meskipun Yesus lahir di kandang domba, ia sangat berarti bagi kita. Nah, karena Yesus adalah juru selamat kita. Nah, Yesus datang ke dunia itu untuk menebus dosa manusia ya. Para gembala itu mewartakan kelahiran Yesus dengan gembira dan penuh sukacita. Nah, mereka ingin agar semua orang bergembira bersama atas kelahiran Yesus. Nah, karena Yesus datang membawa damai sejahtera, maka kita pun hendaknya berdamai dengan diri sendiri, dengan keluarga, teman, atau orang lain ya. Jangan ada rasa iri dengki ya. Jadi harus berdamai. Nah, hari kelahiran Yesus itu biasanya disebut Natal. Nah, dirayakan pada tanggal berapa? Iya, 25 Desember biasanya. Nah, sebelum Natal biasanya kita mempersiapkan diri kedatangan Tuhan yang disebut masa yang itu loh, apa? Advent. Iya. Itu ya anak-anak. Nah, anak-anakku yang terkasih, di sini ada lagu dan gerakan. Silahkan anak-anak menyimaknya. Kalau mau ikut bergerak boleh ya, sambil olahraga, sambil bernyanyi dan memuji Tuhan ya. Berikut videonya. Yesus terang dunia ya judulnya. Boleh ikut nyanyi kalau udah tahu lagunya. Oke? Yesus terang dunia, Dia dari surga menjadi manusia. Yesus telah tebus dosa, semua yang percaya akan selamatlah. Yesus aku hilang di hatiku, dan kini gelapku jadi terang bercahaya. Jadikan ku terang Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala, dan ku tetap menjadi saksimu dimanapun juga. Jadikan ku terang Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala, ku ceritakan selalu kasih-Mu sampai ujung dunia. Yesus terang dunia, Dia dari surga menjadi manusia. Yesus telah tebus dosa, semua yang percaya akan selamatlah. Yesus telah ku terima di hatiku, dan kini gelapku jadi terang bercahaya. Jadikan ku terang Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala, dan ku tetap menjadi saksi-Mu dimanapun juga. Jadikan ku terang Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala, ku ceritakan selalu kasih-Mu sampai ujung dunia. Jadikan ku terang Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala, dan ku tetap menjadi saksi-Mu dimanapun juga. Jadikan ku terang Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala, ku ceritakan selalu kasih-Mu sampai ujung dunia, sampai ujung dunia, sampai ujung dunia. Oke, itu tadi ya. Mantap sekali bukan? Ya. Lumayan.
untuk pemanasan juga ya, pemanasan tenggorokan, pemanasan badan, tubuh, dan juga pikiran ya, serta hati juga, hati yang gembira ya, menyambut kelahiran Yesus ya. Sebentar lagi akan Natal juga ya. Nah, di sini Bapak ada tugas untuk anak-anak semua ya. Tugasnya di buku cetak halaman 89. Nah, di situ ada gambar. Nah, ada gambar, terus anak-anak mewarnai gambar itu dengan indah ya. Diwarnai dengan indah. Jangan lupa itu dikirim ke Google Classroom ya, anak-anak. Yang sudah bergabung silahkan kirim ke Google Classroom agar nanti kalau ada yang keselip atau apa, Bapak bisa cek lagi, enak gitu ya. Oke, kalau belum ada ya bisa lewat WA. Tapi Bapak harap bisa melalui Google Classroom ya. Nah, terus kalau nama akunnya itu pakai nama orang tua, anak-anak jangan lupa tulis nama lengkapnya di sebelah gambar. Ya, ditulis namanya biar Bapak nggak bingung nanti masukkan nilainya gitu ya. Anak-anakku yang terkasih, selamat belajar, Tuhan memberkati, salam sehat untuk kita semua.